Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi untuk belajar mengenai materi notasi Leibniz dan turunan tingkat tinggi, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe-nya ya untuk my channel 83. Terima kasih ya bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Notasi Leibniz dan turunan tingkat tinggi merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah kalkulus ya. Tujuan kita setelah memperhatikan, menyimak secara seksama pada video ini ada dua. Yang pertama, dapat menentukan turunan dengan notasi Leibniz. Kedua, dapat mencari atau menghitung turunan tingkat tinggi ya. Ini tujuan kita setelah menonton video ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Notasi Leibniz. Bagaimana ya, apa yang dimaksud dengan notasi Leibniz ya? Jadi perhatikan terlebih dahulu penjelasan pada slide ini ya. Pada gambar di bawah ini tampak bahwa pertambahan sebesar delta X, ini pertambahan delta X pada X menyebabkan pertambahan sebesar delta Y pada Y. Nah seperti ini maksudnya. Dari sini yang ibu tunjukkan, dari titik 0 sampai sini ini namanya X. Kemudian dari titik X menuju titik yang ibu tunjukkan ini ya, ini merupakan delta X ya, delta X ya. Ini perubahan delta X. Kemudian pada titik ini ya, titik yang kedua, ini namanya X plus delta X ya. Perhatikan ini untuk sumbu X semua. Selanjutnya, yang mana namanya Y dan kemudian yang mana namanya delta Y. Nah, sekarang diperhatikan. Delta Y berarti dari titik ini sampai ke titik ini ya, yang garis putus-putus ya. Kemudian dari titik pangkal sini ya, titik sumbu X sampai ke sini ini namanya Y. Y saja ya. Kemudian yang dari sini, dari titik ini yang garis putus-putus sampai ke atas ini namanya delta Y ya. Jadi harus mengetahui mana yang namanya X, mana yang delta X, kemudian mana yang Y dan mana namanya delta Y. Baik ya, kita akan lanjutkan. Delta Y itu sama dengan ya F buka kurung X plus delta X ya, dikurang atau minus fx ya, dikurang atau minus fx ya, bagi kedua ruas dengan delta x kita peroleh. Jadi kedua ruas ini kita bagi dengan delta x ya, kita peroleh seperti ini. Keduanya berarti delta y dibagi dengan delta x ya, kemudian fx plus delta x minus fx itu dibagi juga dengan delta x ya. Jika delta Y, delta itu namanya perubahan ya. Jadi artinya perubahan ya. Jadi jika delta Y itu mendekati 0, maka limit delta Y per delta X untuk AX mendekati 0 itu sama dengan limit ya. Jadi turunan ini hubungannya dengan konsep limit ya. Sudah ibu jelaskan pada video-video sebelumnya. Limit delta X mendekati 0 untuk fungsinya ini ya. Fungsinya ini sebelah kanan itu sama dengan f aksen X. F aksen X kita tahu bahwa ini namanya turunan fx ya, turunan pertama fx. Nah sekarang Leibniz menggunakan lambang. Nah kalau dalam Leibniz itu lambangnya dy per dx ya, dy per dx untuk menyatakan limit delta y per delta x untuk delta x mendekati 0 ya. Jadi ya, jika Y sama dengan Fx, maka dy per dx itu sama dengan F aksen X ya. Ini F aksen X penulisan turunan, kemudian dy per dx itu untuk penulisan menggunakan notasi Leibniz ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penulisan notasi Leibniz ya pada tabel ini yang Ibu tunjukkan. Jadi kalau turunan pertama itu dy per dx kalau pada notasi Leibniz ya. Kemudian turunan kedua d kuadrat y per dx kuadrat ya. Kemudian turunan ketiga d pangkat 3 y per dx pangkat 3.
turunan keempat D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Kemudian turunan kelima D pangkat 5Y per DX pangkat 5. Dan seterusnya. Sehingga pada notasi Leibniz, kalau turunan ke N ya, dinyatakan bahwa D pangkat NY per DX pangkat N. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pada slide ini bagaimana cara penulisan notasi Leibniz ya pada tabel ini ya. Pada tabel ini ada penulisan notasi Leibniz. Baik, kita akan lanjutkan. Contoh penerapan notasi Leibniz ya, contoh penerapannya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah fungsi, fungsinya x pangkat 3 plus x ya. Maka ditanya turunan pertama menggunakan notasi Leibniz ya, berarti seperti ini. dy per dx. dy per dx-nya berarti 3x pangkat 2 plus 1. Dan dari mana 3x pangkat 2-nya? Ya turunan x pangkat 3. Turunan x pangkat 3, 3-nya ke depan, ini x-nya tetap ya, variabel, kemudian 3 pangkat x ini ya, yang 3 ini kita kurangkan ya. Oke, baik. Nah, jadi ini kita kurangkan menjadi 3x pangkat 2. Kemudian kalau fungsi x ya, x saja itu diturunkan 1 ya. Oke. Dengan notasi Leibniz, aturan rantai berbunyi. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan aturan rantai, jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, bagaimana cara kita menuliskan dalam notasi Leibniz? Caranya seperti ini. DY ya, DY per DX ya. Ini kan DY. DY per DX, kemudian sama dengan, karena ini ada FU, kemudian ada GX ya. Berarti kita turunkan DY terhadap U terlebih dahulu ya. DY per DU, kemudian DU per DX. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, turunan berantai pada notasi dengan menggunakan notasi Leibniz. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Misalkan Y sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 10 ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan rantai, tapi notasi yang kita gunakan itu menggunakan notasi Leibniz. Bagaimana caranya? Ya, berarti seperti ini ya. Kita misalkan terlebih dahulu ya. Misalkan U itu sama dengan ya. Di sini misalkan U pangkat 10, Y sama dengan U pangkat 10, ini misalkan. Dengan U itu X pangkat 3 plus X ya, jadi ada dua pemisalannya. Y sama dengan U pangkat 10, kemudian dengan U-nya sama dengan X pangkat 3 plus X. Setelah ini kita akan turunkan bagaimana caranya ya. Nah, seperti ini. Maka dy per dx ya, itu sama dengan, karena y-nya dimisalkan dengan u, berarti dy per du terlebih dahulu dikalikan dengan du, u ini per dx ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Ini berbeda ya, berbeda dengan contoh 1 ya. Ini contoh 2 ya. Contoh 1 lebih gampang, contoh 2 perhatikan. Sekarang akan kita turunkan bagaimana menurunkan dy terhadap du. Dy terhadap du berarti 10 u pangkat 9 ya. Ini bisa ya, 10 u pangkat 9 dari u pangkat 10. 10 ke depan, kemudian u tulis kembali, 9-nya dikurangi 1. Jadi ulangi 10-nya dikurangi 1 jadi 9. Jadi 10 u pangkat 9. Nah, sekarang du per dx artinya u-nya ini kita turunkan juga ya. Bagaimana caranya ya? Berarti 3x pangkat 2 plus 1. Turunan dari x pangkat 3 itu 3x pangkat 2, turunan dari x itu 1. Setelah seperti ini, kita tinggal mengganti kembali ya, mengganti kembali u-nya ya. Caranya 10 tetap, kemudian u-nya apa pemisalan kita tadi? X pangkat 3 plus x ya. Oke. 10 x pangkat 3 plus x pangkat 9 dikalikan dengan 3x pangkat 2 plus 1. Nah, jadi ini penulisan atau penerapan notasi Leibniz-nya sudah ada ya. Langsung ke aturan rantainya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Sekarang turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi, apa itu turunan tingkat tinggi ya? Diberikan sebuah fungsi f. Kita turunkan f aksen ya, yang juga merupakan fungsi. Dari f aksen dapat kita turunkan menjadi f aksen 2 ya. Itu sama dengan turunan dari
F aksen maksudnya ya, yang disebut juga dengan turunan kedua dari F ya. Jadi kalau turunan kedua aksennya 2, kalau turunan ketiga 3 dan seterusnya. Sehingga kalau turunan ke N ya itu namanya atau dilambangkan dengan Fn ya, Fn atau DNY D pangkat N Y per DXN. Ini kalau notasi Leibniz ya. Ini ada terdapat kesalahan penulisan. Yang benarnya dengarkan apa yang Ibu katakan. D ya, D pangkat N Y per DX pangkat N. Baik, akan kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, jika Y sama dengan sin 2X ya, maka kalau ditanyakan DY per DX ya tentunya berarti kita turunkan sin 2X ini turunan dari sin apa? Cos ya, cos 2X tentunya. Tapi ini kan kita pemisalan. Sin U berarti turunan dulu. Turunan dari sin U ini apa? Cos U. Sekarang turunan dari U. Turunan dari U, turunan dari 2X itu 2. Sehingga dapatlah 2 cos 2X. Nah, sekarang bagaimana turunan ketiganya? Turunan ketiga. Sebelum turunan ketiga berarti kita turunan kedua terlebih dahulu. Turunan keduanya berarti D kuadrat Y per DX kuadrat ya. Pangkat 2 atau D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Itu sama dengan bagaimana? Turunan dari cos 2X tentunya turunannya itu min sin ya, min sin 2X. Sekarang ini ada 2. Sama seperti tadi, 2X-nya itu kita turunkan juga. Turunan dari 2X itu 2. 2 kali 2 dapatnya negatif 4 ya. Jadi turunan keduanya itu negatif 4 sin 2X. Terakhir, turunan ketiga, bagaimana turunan ketiga? Ya berarti kita dari turunan kedua ya, turunan kedua ini. Kalau turunan keduanya salah, maka turunan ketiganya juga akan salah. Sekarang perhatikan caranya, sama ya caranya. Itu kita turunkan sin, kalau diturunkan itu kan cos 2X, oke. Nah sekarang bagaimana koefisiennya? Ini sudah ada negatif 4 ya koefisiennya. Sekarang kalau 2X kita turunkan, itu menjadi 2 ya. Jadi 2 dikali min 4 itu min 8. Jadi minus 8 cos 2X. Dan seterusnya. Kalau misalnya diminta sampai turunan ke 10 ya berarti kita harus kerjakan sampai turunan ke 10 ya. Itu maksudnya. Nah, jadi bila turunan pertama mempunyai interpretasi fisis atau fisika secara sesaat, maka turunan kedua secara fisika dapat diinterpretasikan sebagai percepatan sesaat ya, yang mengukur laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi inilah ya kegunaan turunan tingkat tinggi ya, aplikasinya dalam bidang fisika ya. Oke, baiklah ya. Baik ya, ini tugasnya silakan dikerjakan ya. Oke, kita ke sini ya. Selanjutnya setelah menonton video penjelasan Ibu tadi ya, kita akan mencari ya, jika suatu fungsi dinyatakan dengan fx, buatlah turunan pertama, kedua, dan ketiga dengan menggunakan notasi Leibniz ya. Baiklah, ini ada pada slide yang Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian, jika Y sama dengan cos 3X ya, tentukan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga dari Y. Ini sama juga ya pada contoh sebelumnya seperti ini. Nah, ini untuk menyelesaikan soal nomor 2 ya. Kalau soal nomor 1 tentunya hanya notasi. Nah, bagaimana caranya? Notasinya ada pada slide Ibu yang ini ya. Di notasi Leibniz. Kalau memperhatikan secara seksama, tugasnya ini pasti tidak ada kendala. Baiklah ya, demikian video ini ya. Sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya untuk ini my channel 83. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.